Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, pertolongan kepada kita untuk menunaikan ibadah perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usulus Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan jenis ibadah yang terkait dengan hati, yaitu al-khasyah, ibadah al-khasyah. Kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-khasyah. Ya, selanjutnya berikutnya, ibadah berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah al-inabah. Al-inabah. Ya. Ini juga termasuk ibadah hati. Termasuk ibadah hati al-inabah. Barakallahu fikum. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-inabah? Al-inabah itu sebagian ulama mengatakan inabah itu sama dengan taubat. Ya, al-inabah artinya ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Itu namanya inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya sudah jauh, sudah sangat jauh dari Allah. Apa yang menyebabkan dia jauh dari Allah? Maksiat. Orang ketika bermaksiat kepada Allah itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak maksiatnya, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar itu maksiat, maka dia juga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, ketika kita jauh dari Allah, kita butuh kembali. Kalau orang tidak kembali, maka dia akan binasa. Kalau orang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin menjauh dari Allah, dipastikan dia akan binasa dan hancur hidupnya. Ya, hancur hidupnya di dunia, apalagi di akhirat. Ya, maka di saat kita jauh dari Allah, dalam banyaknya maksiat, dibutuhkan untuk segera kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Kembali maksudnya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-inabah, inilah makna inabah. Inabah artinya apa? Ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah
taubati, dengan bertaubat kepadanya. Jelas ya? Taib. Apa bedanya dengan taubat? Sebagian ulama ada yang mengatakan sama saja. Ya, sama saja dengan taubat itu inabah. Karena taubat juga kembali kan? Kembali kepada Allah setelah sebelumnya sudah jauh. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan ada perbedaan di antara taubat dengan inabah. Sama dengan khasyah. Khasyah dan al-khawf ada juga perbedaan. Ada persamaan dan ada perbedaan. Barakallahu fikum. Apa bedanya? Taib. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ya mengatakan, qala al-ulama, berkata para ulama, al-inabatu akhassu min at-taubati. Inabah itu lebih khusus daripada taubat. Inabah itu lebih khusus daripada taubat. Taib. Apa maknanya lebih khusus daripada taubat? Ai akidun, lebih ditekankan lagi, lebih ada penekanannya. Inabah itu lebih ada penekanan daripada taubat. Taib. Li'annaha taubatun ma'a iqbalin ilallah. Kenapa? Karena inabah itu adalah taubat, tapi disertai ada tambahan. Nah, kalau inabah itu adalah taubat kepada Allah ma'a iqbalin ilallah, tetapi disertai kembali, ya hatinya itu, badannya, jiwa dan raganya itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya? Nah, itu perbedaannya. Baik. Ada keterangan yang lebih jelas lagi yang sama mirip dengan keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi lebih jelas lagi di sini. Itu keterangan yang disebutkan oleh Syekh Nu'man Al-Watar hafizahullahu taala, ulama Yaman. Beliau mengatakan, wal inabatu taubatun wa ziyadah. Kalau inabah itu adalah taubat, taubat juga, tetapi ada tambahannya selain taubat. Taubatun wa ziyadah. Ya, jadi taubat dan ada tambahannya. Apa tambahannya itu? Beliau mengatakan wa ziyadatu hiya, dan tambahannya itu adalah al-iqbalu 'ala Allah bil ibadati wat ta'at. Tambahannya itu adalah ya, taib, dia bersegera kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan banyak melakukan ibadah dan ketaatan. Nah, itu tambahannya. Bisa dipaham ya? Ya. Jadi kalau taubat itu dia sekedar bertobat. Bertobat, apa itu taubat? Berhenti melakukan maksiat, menyesali perbuatan itu, bertekad untuk tidak kembali melakukan, itulah taubat. Berhenti dari maksiat yang dia lakukan, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan itu taubat. Tapi kalau inabah ada tambahan. Apa tambahannya? Setelah itu dia rajin melakukan ibadah. Paham ya? Dulu dia tidak pernah sholat, 20 tahun tidak sholat. Ya, maka ketika dia tidak sholat 20 tahun, tentu dia jauh dari Allah, jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin segera mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah, dia taubat. Akhirnya dia apa? Dia taubat, akhirnya dia kembali sholat kan? Tetapi kalau hanya sekedar taubat, mungkin dia hanya sholat wajib. Tapi kalau inabah, dia perbanyak sholat sunnah, dia perbanyak sedekah, dia perbanyak ini, dia perbanyak lagi ibadah. Di samping dia taubat, dia juga banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ziyadah itu adalah di samping dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia juga rajin melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham ya? Jadi apa itu inabah? Taubat plus
istilah orang. Taubat plus. Apa plusnya? Plusnya itu adalah banyak melakukan ibadah. Ya, selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah ya. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Inabah itu adalah ibadah yang sangat-sangat mulia. Iya, subhanallah. Ya, bahkan jamaah sekalian, begitu mulianya ibadah ini dan orang-orang yang menegakkan ibadah ini, begitu mulia mereka dan begitu hebatnya orang-orang yang mewujudkan ibadah al-inabah, Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan di Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi', apa kata Allah? Ikutilah. Wattabi', ikutilah jalannya. Ikutilah jalannya. Bayangkan sampai kita disuruh mengikuti jalannya orang ini. Siapa jalannya? Siapa harus diikuti? Kata Allah, jalannya orang-orang yang senantiasa berinabah kepadaku. Ikutilah jalannya orang-orang yang senantiasa berinabah kepadaku. Jadi kalau ada orang yang kita lihat selalu berinabah kepada Allah, maka jadikan dia sebagai kawan. Selalu ikuti dia, selalu berkawan dengannya, bergaul dengannya. Sebab ini adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan dalil inabah. Kata beliau, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dan dalilnya inabah, bahwa inabah itu adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Ini inabah, kembalilah kalian. Ya, ini ditujukan kepada seluruh manusia, yang mukmin maupun kafir. Wa anibu ila rabbikum, wahai kalian manusia yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, sebelum ayat ini jamaah sekalian, itu disebutkan orang-orang yang bermaksiat. Sampai kepada maksiatnya itu sampai luar biasa. Ayat sebelumnya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah kelewatan, sudah keterlaluan maksiatnya kepada Allah, sudah keterlaluan durhakanya kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Bagaimanapun banyaknya dosa, bagaimanapun besarnya itu dosa, jangan putus asa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang bermaksiat, yang sudah sangat jauh dari Allah, kata Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Kembali. Jangan terus menerus. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Apa tadi makna inabah? Kembali dengan segera bertobat. Tinggalkan maksiat itu, bertobatlah kepada Allah. Setelah itu perbanyak melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian kata Allah, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian, tunduklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah kalian dan tunduklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini tunduk artinya tunduk terhadap hukum-hukum syariat. Tunduk terhadap hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan, tunduk. Ya, terima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa berat. Pasrah, berserah diri, tunduk sepenuhnya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang kepada kalian adab. Sebelum datang kepada kalian adab. Kata para ulama, ketika Allah mengatakan sebelum datang kepada kalian adab, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya inabah, kembali kepada Allah dan tunduk terhadap hukum-hukum Allah, ini merupakan sebab seorang hamba terhalang dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang kepada kalian adab itu, segeralah kembali, jangan teruskan maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, ibadah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, ibadah inabah, dan kita sebutkan tadi, ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali, ya, sebab Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada siapa saja untuk mengikuti jalannya mereka. Taib. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inabah ini, ya, orang-orang yang menegakkan ibadah al-inabah dalam hidupnya, begitu bermaksiat, kembali kepada Allah. Ya, tidak ada yang tidak bermaksiat di dunia ini. Semua orang melakukan maksiat. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Siapapun dia, bagaimanapun hebatnya itu ilmu, bagaimanapun bagusnya itu iman, maka suatu saat yang namanya manusia bukan nabi pasti tergelincir dalam maksiat. Tidak ada yang tidak bermaksiat. Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam, semua manusia tanpa terkecuali khata'. Khata' artinya selalu, sering, bukan sekali dua kali, selalu berulang-ulang mereka melakukan maksiat. Tetapi kata Allah, wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baik orang yang terbaik, ya, dari orang-orang yang melakukan maksiat itu, yang terbaik adalah at-tawwabun, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bermaksiat itu tidak tercela secara mutlak. Nanti dia tercela kalau dia terus bermaksiat, tidak mau kembali. Tapi ketika dia bermaksiat, segera kembali, segera inabah, kembali kepada Allah, maka apa kata Nabi? Wa khairu, itulah orang terbaik. Orang yang paling baik adalah orang yang ketika dia bermaksiat, banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, Allah mengajak kita, wa anibu ila rabbikum, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Nah, orang-orang yang menegakkan ibadah ini dalam hidupnya, setiap dia bermaksiat segera kembali. Setelah itu rajin melakukan ketaatan, dengan harapan semoga ketaatan yang dia lakukan bukan hanya sekedar menghapuskan dosa, tapi kemudian mengangkat derajatnya di hari kiamat. Orang-orang yang menegakkan ibadah ini, Masya Allah, disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul inna allaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Qul inna Allah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu menyesatkan. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Na'udzubillah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan kita tentunya tidak mau disesatkan oleh Allah. Na'udzubillah. Kemudian setelah itu, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah memberikan hidayah. Allah selalu memberikan hidayah kepada kebenaran, kepada al-haq. Siapa yang Allah selalu beri hidayah? Man anab, orang-orang yang senantiasa berinabah kepada Allah. Ini luar biasa orang-orang yang inabah. Ya, orang-orang yang senantiasa berinabah kepada Allah itu pasti akan diselamatkan dari kesesatan dan pasti akan selalu diberi hidayah. Sebab ini janji Allah dalam Al-Quran. Qul inna allaha yudhillu man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki
Terus siapa yang Allah beri hidayah, selamat dari kesesatan. Siapa saja yang selalu berinabah kepada Allah, itulah yang akan senantiasa diberi hidayah. Diberi hidayah kepada al-haq. Apa itu hidayah? Yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu hidayah? Hidayah itu artinya ditunjukkan oleh Allah, inilah kebenaran. Ditunjukkan. Ya, banyak di depannya banyak kesesatan, ada satu kebenaran. Maka ditunjukkan kepada Allah, yang lain itu sesat, ini yang benar. Itu hidayah namanya. Setelah itu dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti itu kebenaran. Itulah namanya hidayah. Dipermudah oleh Allah mengikuti itu kebenaran. Itu hidayah. Ada orang sudah tahu itu benar, tapi apakah dia ikuti itu kebenaran? Tidak. Kenapa? Berat Ustaz. Risikonya banyak. Tidak dipermudah oleh Allah, berarti belum sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Tahu kebenaran, tapi dia tidak lakukan. Tahu itu adalah kebaikan, tapi dia tidak amalkan. Tahu itu dosa, tapi dia lakukan. Kenapa? Berat baginya mengamalkan itu. Belum mendapatkan hidayah yang sempurna. Orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna adalah ditunjukkan oleh Allah mana kebaikan, setelah itu dimudahkan oleh Allah mengamalkan itu kebaikan. Ditunjukkan oleh Allah mana kebenaran, dari sekian banyak kesesatan itu mana yang benar, setelah itu Allah permudah kepadanya mengamalkan itu kebenaran. Nah, siapa yang mendapatkan hidayah yang seperti ini? Man anab. Siapa saja yang selalu berinabah kepada Allah, Allah jamin untuknya di kehidupan dunia ini selamat dari kesesatan dan senantiasa berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walladzina jtanabut taguta ay ya'buduha wa anabu ila Allah. Kembali Allah menyebutkan tentang inabah di Al-Quran. Orang-orang yang meninggalkan tagut. Walladzina jtanabut tagut, orang-orang yang meninggalkan, menjauhi tagut. Tagut artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dia tinggalkan itu, dia jauhi itu, karena itu dosa, maksiat besar. Wa anabu ilallah, dan dia berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Dia tinggalkan itu dosa yang dulu dia lakukan, pernah berbuat syirik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar, yang paling menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan itu, wa anabu ilallah, dan dia segera kembali kepada Allah, bertobat kembali kepada Allah. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, kata Allah, lahumul busyra, untuk mereka kabar gembira. Lahumul busyra, untuk mereka ini, orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari kesyirikan, maka apa kata Allah? Lahumul busyra, untuk mereka kabar gembira. Siapa yang tidak mau kabar gembira? Kalau ada orang kalau pulang ke sebentar, Pak, di rumah tak, tiba-tiba istri tak mengatakan, Pak, ada kabar gembira. Kira-kira gimana perasaan Bapak? Kabar gembira dari mana? Kabar gembira dari Pak Wali Kota. Apa rasanya hati itu? Kalau kabar gembira dari tetangga mungkin paling tempe, sayur. Apalagi kalau sudah biasa kabar tetangga bawa sayur, ada kabar gembira lagi. Sayur apa lagi? Pak Wali Kota, kabar gembira dari Wali Kota. Jangan-jangan saya sudah mau dikasih Alphard ini. Itu luar biasa. Apalagi kalau meningkat sedikit, kabar gembira dari gubernur. Apalagi kabar gembira dari Pak Prabowo. Dan kita diminta hari ini terbang langsung ke Jakarta untuk mendapatkan kabar gembira ini. Wah, luar biasa. Ini apalagi kabar gembira dari Allah. Kata Allah, lahumul busyra, untuk mereka berita gembira. Allah tidak menyebutkan berita gembiranya apa. Allah tidak menyebutkan surga, Allah tidak menyebutkan ini.
Dan itu banyak di Al-Quran. Uslub yang seperti ini sangat banyak di Al-Quran. Begitu pula ketika Allah menyebutkan ancaman. Ketika Allah menyebutkan orang-orang begini, maka tunggu ya. Itu sengaja Allah tidak sebutkan itu. Di sini Allah tidak sebutkan kabar gembiranya apa. Di antara faedahnya apa? Untuk menunjukkan umum. Kabar berita gembiranya umum. Umum, al-busyra'nya umum. Bukan hanya di akhirat berita gembira itu. Di dunia sudah ada berita gembira itu. Apa berita gembira di dunia? Banyak. Di dunia akan diberikan rahmat Allah. Di dunia akan dipermudah jalannya. Banyak berita gembira itu. Ya, sebelum meninggal ada berita gembira untuknya. Orang-orang yang selalu berinabah ini, subhanallah, ada berita gembira untuknya. Sebelum meninggal sudah ada berita gembira itu. Apa berita gembira? Turun malaikat kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Begitu mau meninggal, turun sebelum datang malakul maut, malaikat yang lain selain malakul maut turun kepadanya. Tatanazzal, turun silih berganti. Turun 1, turun 2, turun 3. Silih berganti malaikat turun kepadanya. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut. Jangan kamu takut, dihibur. Jangan takut. Jangan takut meninggalkan istrimu. Jangan takut meninggalkan anak-anakmu. Jangan takut. Ya, wala alla takhafu, dan jangan takut ketika nanti malakul maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Santai, jangan takut. Karena banyak orang ketakutan nanti ketika malakul maut datang untuk mencabut nyawa. Orang ketakutan. Maka malaikat berkata kepada orang ini, la takhafu, jangan takut. Begitu pula setelah meninggal menghadapi munkar wa nakir, jangan takut. Begitu pula ketika dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, jangan takut, jangan khawatir. Begitu pula ketika menyeberang as-sirat, jangan takut jatuh, jangan. Tenang, la takhafu wa la tahzanu, dan jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan istrimu, jangan sedih meninggalkan anak-anakmu. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah. Inilah kabar gembira ini. Wa abshiru, bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Orangnya masih ada di dunia ini, masih hidup di dunia, belum tercabut nyawanya, sudah datang malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira itu. Apa berita gembiranya? Surga. Dan diberikan kabar gembira, nanti jangan takut. Kamu jangan takut, kamu aman. Tidak usah takut, kamu aman. Subhanallah. Ya, kalau ada orang mau meninggal dibegitukan, Pak, kira-kira gimana rasanya? Tapi kalau ada orang mau meninggal didatangi malaikat, kau mintongku kau. Ya kan? Malaikat sampai diberitahu, neraka untukmu, neraka sudah menantimu, neraka tidak sabar untuk melahap badanmu. Wah, ngeri. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapatkan al-busyra, maka di dunia ini selalu berinabah. Sekali lagi jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang tidak pernah bermaksiat. Semua orang bermaksiat, termasuk saya. Bahkan mungkin maksiat saja lebih banyak daripada Bapak. Ya, terutama maksiat yang sembunyi-sembunyi itu loh. Di depan orang soleh, Masya Allah, di depan orang soleh pakai songko, bertasbih, Masya Allah, soleh di depan orang. Tapi ketika dia sendiri, toleh. Ya. Jadi di depan orang Pak Soleh, ketika sendiri Pak Toleh. Maksiat banyak. Maka dibutuhkan untuk selalu inabah. Berinabahlah setiap saat. Kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama ketika kita sadari kita telah melakukan maksiat besar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang-orang yang selalu berinabah, lihat ini. Pertama tadi selalu diberi hidayah di dunia, selamat dari kesesatan. Yang kedua, diberikan untuknya kabar gembira.
Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir ya disebutkan di Al-Qur'an juga di ayat yang di pembahasan terakhir kita, kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa hamba ini. Apa kata Allah? Wa uzlifatil jannah. Surga didekatkan. Wa uzlifatil jannah. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, tidak jauh. Jadi surga didekatkan oleh Allah kepadanya. Didekatkan itu surga kepada hamba ini. Tidak jauh dari surga, tidak jauh dari surga, didekatkan. Ya. Ini lebih luar biasa ya kalau didekatkan. Ya kayak tong apa? Kayak kita mau makan, ya ada hidangan enak di depan. Ya. Disodok makan kie. Enak itu. Tapi kalau bilang makan kie, apa bilai? Ya kan? Maka disodorkan terus, makan, ayo makan. Tapi makan baru makanannya jauh sekali. Iya. Sebenarnya itu bahasa apa itu? Bahasa halus aja lumayan Rena. Cepuk bawang itu. Ya. Jadi subhanallah, wa uzlifatil jannah, didekatkan. Ini luar biasa mulianya hamba ini. Sampai Allah dekatkan surga kepadanya. Ghaira ba'id, diberi pendekatan, tidak jauh, tidak dijauhkan. Siapa yang didekatkan surga kepadanya? Disebutkan oleh Allah, hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafidh. Inilah yang Allah janjikan kepada siapa? Kepada siapa dijanjikan ini surga yang didekatkan kepadanya? Kepada siapa? Di kulli awwabin hafidh. Kepada setiap orang yang kembali bertaubat kepada Allah dan hafidh, selalu menjaga batasan-batasan agama Allah. Setelah disebutkan lagi, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Yaitu kemudian juga orang-orang yang khasyar rahman, yang senantiasa takut khusyuk, khasyar rahman, yang senantiasa takut kepada Allah ar-Rahman bil ghaib, di saat dia sendiri tidak ada yang melihatnya. Ketika dia sendiri tidak ada yang melihatnya, tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali hanya Allah, maka dia kemudian takut bermaksiat, takut berbuat dosa. Orang-orang inilah yang didekat kepadanya surga. Kemudian wajah biqalbin munib, dan dia datang menghadap kepada Allah membawa hati yang munib. Membawa hati yang munib. Apa tadi munib? Hati yang selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka untuk mereka, barakallahu fikum, ya kemuliaan luar biasa, surga Allah tabaraka wa taala didekatkan untuk mereka. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan segala ketaatan, ibadah, perintah Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk ibadah al-isti'anah. Ibadah al-isti'anah, meminta tolong. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa dalam keadaan sakaratul maut itu biasa membacakan surat Yasin. Iya. Apakah ada ini dalilnya, Ustaz? Iya. Baik. Jadi sebelum meninggal dibacakan surah Yasin. Apakah ada dalilnya? Ya, kalau ditanya ada dalilnya, jawabannya ada. Ada dalil yang mereka gunakan.
Dalilnya mana? Ada sebuah hadis mengatakan iqra'u yasin ala mautakum. Iqra'u yasin sebelum meninggal Pak ya? Atau setelah meninggal? Sebelum. Iqra'u mautakum, iqra'u yasin ala mautakum. Bacakanlah yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Nah, itu hadisnya. Bacakanlah yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Itu makna yang benar tentang hadis itu. Sebab ada orang memaknai hadis itu maksudnya setelah mati dibacakan yasin. Tidak, bukan begitu makna hadis. Tapi sebelum meninggal. Itu makna hadis. Ya, jadi bacakanlah yasin kepada orang yang ingin meninggal, mau mati di antara kalian. Itu hadisnya. Tetapi hadis itu dhaifah. Hadis itu tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya ada dalilnya, ada, tapi hadisnya dhaif, lemah. Tidak benar itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama letak dhaifnya hadis itu. Ya, karena hadis itu kan ya ini sebagian kita itu asal hadis bahkan sebagian kaum muslimin itu tidak bisa membedakan mana hadis, mana ucapan orang Arab. Yang penting bahasa Arab hadis. Itu orang Arab begitu. Yang penting ada orang bahasa Arab hadis. Padahal bukan hadis. Kita harus pandai membedakan mana hadis, mana bukan hadis. Ya. Bahkan kadang-kadang penceramah juga tidak tahu membedakan mana hadis, mana ucapan orang. Ya, seringkali kita dengar ya, ceramah, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Itu bukanlah hadis, itu ucapan orang. Menyemangati, belajar walaupun sampai negeri Cina. Apakah itu hadis Nabi? Bukan. Banyak ya berbahasa Arab tapi bukan ucapan Nabi, ucapan ulama, ucapan Imam Syafi'i, tapi dia katakan itu hadis Nabi. Ya, dan bahaya tidak boleh bagi kita mengatakan hadis Nabi padahal bukan. Itu namanya apa? Berbohong, berdusta atas nama Nabi, bahaya. Ya, Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maksudnya di sini berdusta atas nama Nabi, mengatakan Nabi bersabda padahal Nabi tidak bilang begitu. Nabi bilang begini padahal Nabi tidak pernah bilang begitu. Seperti tadi, Nabi bersabda, Nabi bilang, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Mana ada Nabi pernah bilang begitu? Tidak pernah. Ketika orang berkata Nabi bilang padahal tidak, itu namanya berbohong, berdusta atas nama Nabi. Nabi mengatakan siapa yang sengaja, sudah tahu itu bukan hadis Nabi, masih disampaikan. Ya, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Siapkan tempat dudukmu di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ya, jadi bedakan antara hadis dengan ucapan ulama. Kemudian hadis itu sendiri ingat, ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih. Ada hadis palsu, ada hadis dhaif, lemah, ada hadis sahih. Yang boleh kita amalkan hadis sahih saja. Kalau palsu tidak boleh, namanya palsu. Ya, namanya palsu. Ya, seperti hadis palsu yang biasa banyak disampaikan. Ya, idza a'yatkumul umur fazurul qubur. Itu hadis palsu, Pak. Kalau kalian tertimpa kesulitan, segera datang ke ziarah kubur. Maksudnya ziarah kuburnya wali. Langsung terkabul itu anumu. Kalau ada masalah hidupmu, kamu kesulitan, pokoknya segera datang ke kubur wali-wali yang dianggap wali. Datang ke situ minta-minta, langsung itu terkabul anumu. Ini hadis palsu. Bahaya. Ya, banyak hadis palsu. Hadis-hadis lemah. Hadis-hadis lemah juga banyak. Ya, seperti yang sering disampaikan kalau ceramah misalnya Ramadan, ya Ramadan itu awalnya apa?
Awalnya apa itu? Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka. Itu bukanlah hadis sahih. Jadi 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga apa? Pembebasan dari api neraka. Itu hadis tidak sahih. Yang sahih, yang benar hadis adalah dari awal sampai terakhir itu pembebasan dari api neraka. Itu hadis sahih itu. Makanya Nabi mengatakan likulli lailatin utaqa. Setiap malam Ramadan itu banyak hamba-hamba Allah dibebaskan dari neraka. Ya. Jadi ampunan dosa bukan hanya di pertengahan, dari awal sampai selesai. Kalau puasa kan begitu. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi siapa yang puasa diampuni dosanya? Saya mau tanya, puasa itu pertengahan dia atau kan dari awal? Kalau orang puasa dari awal sudah diampuni dari awal, bukan di pertengahan. Gitu. Jelas ya? Jadi jamaah sekalian, hati-hati dengan hadis-hadis palsu. Banyak. Alhamdulillah. Sekarang ini sudah banyak ulama menyaring hadis. Sudah disaring yang mana palsu, yang mana dhaif, yang mana sahih. Alhamdulillah. Ya, ada kitab banyak al-mawdu'at, ada kitab namanya al-mawdu'at. Kumpulan hadis-hadis palsu. Dikumpulkan semua, ini palsu. Karya al-Imam Ibnul Jauzi. Banyak ulama yang menulis kitab tentang hadis-hadis palsu. Dan hati-hati dengan hadis palsu, bahaya sekali. Bahaya hadis palsu itu. Sampai ada hadis palsu. Coba perhatikan bahayanya hadis palsu. Biasa disampaikan oleh Habib. Apa dia bilang? Siapa yang ada kopi di sininya, peminum. Siapa yang minum kopi, hadis kopi. Dibawakan hadis kopi. Coba bayangkan, ada hadis kopi, disampaikan hadis kopi. Siapa yang minum kopi, maka surga untuknya, syafaat Nabi untuknya. Siapa yang di tenggorokannya pernah ada kopi, itu disampaikan begitu. Subhanallah, la ilaha illallah. Saya tidak tahu ini Pak Balu kopi kapan supaya laku kopinya. Promo pakai hadis Nabi. Pakai hadis Nabi promonya. La ilaha illallah. Ini hadis palsu, tidak ada seperti itu. Ya, bahkan naudzubillah, jamaah sekalian, naudzubillah, ada seorang Habib ceramah. Dia bilang begini, wahai para istri, naudzubillah. Saya tidak enak saya sebut masjid, tapi saya sebutkan ini karena bahaya. Hati-hati dengar ceramah disampaikan oleh seorang Habib. Subhanallah. Apa dia bilang? Kalau tidak percaya silakan buka YouTube. Yang dengar itu ibu-ibu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ribuan manusia mendengar ceramah itu. Dan ibu-ibu mengangguk-angguk. Apa kata Habib itu? Dia bilang begini, Bu, kalau mau potong kuku di hari ini, disebutkan hari ini. Jangan potong kuku di hari ini tidak boleh. Kenapa? Kalau potong kuku di hari ini begini, nanti dilancar kita. Yang potong kuku hari ini, kalau belum jodoh tidak nikah itu. Mana ada hadis? Kata dia ini hadis Nabi katanya. Mana ada hadis Nabi begitu? Justru itu mengajarkan itu berbau kesyirikan, itu khurafat. Coba itu. Bayangkan sampai begitu. Sampai ibu-ibu geleng-geleng kepala. La ilaha illallah. Melampai di kadu kue, panjangnya kuku mau dipotong. Tunggu dulu, hari apa ini? Cari hari lagi dulu. Subhanallahil azim. Ada lagi lebih parah dengan Habib yang sama. Lebih parah lagi, dia bilang begini, Pak. Ibu, jadilah kalian, mohon maaf, saya tidak enak saya sebut, jadilah kalian pelacur bagi suami kalian.
Ini hadis Nabi katanya. Hadis Nabi. Nabi bilang begitu. La ilaha illallah. Dah enak sekali didengar itu. Itu ada di YouTube itu, Pak. Silakan cari itu. Saya lupa nama Habibnya itu. Tapi itu Habib terkenal di mana-mana ceramah. Dan idola ibu-ibu. Idola ibu-ibu itu. Kalau ceramah itu ibu-ibu tuh, Masya Allah itu. Tapi begitu ceramahnya. Coba perhatikan. Jadilah kalian begitu bagi suamimu. Ngeri. Itu bisa dipahami macam-macam orang. Ya, kan bisa orang pahami. Oh, berarti saya harus selingkuh. Kan pelacur itu kan selingkuh, Pak ya. Orang yang selingkuh itu kan pelacur namanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Subhanallahil azim. Jadi jamaah sekalian, hati-hati ki, ya, kalau dengar hadis selektif, cari tahu itu hadis dari mana, di kitab mana, di nomor berapa itu hadis. Kalau tidak ada di Sahih Bukhari, hati-hati. Kalau sudah tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim, hati-hati. Selektif dulu. Karena di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak semua sahih. Kalau Sahih Bukhari jelas, Sahih Muslim jelas, tapi di luar itu kita harus selektif. Cari tahu dulu sahih atau tidak. Dan alhamdulillah ulama sudah menulis kitab menyaring yang mana sahih, yang mana hasan, yang mana dhaif, yang mana palsu. Sudah ada kitab yang ditulis tentang itu, tinggal kita baca. Tinggal kita baca. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Cukup? Cukup ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memahami dari hukum sholat akibat? Ya. Orang yang dapat menambah, jadi mantan PKI, mantan pastor pendeta dan lain-lain. Ya. Dan ada mantan ustaz. Ya. Ya, mantan ustaz. Apa yang kita Bagaimana kita memahami takdir baik dan takdir buruk? Oh iya, baik. Ya, jadi ada takdir baik, ada betul. Ya, dia bahkan itu diantara keimanan, rukun iman. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau harus beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Jadi ada takdir Allah yang baik, ada yang buruk. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada orang Allah takdirkan yang tadinya tidak baik jadi baik. Yang tadinya mantan jahat kemudian menjadi baik, itu takdir baik. Ada sebaliknya, ada orang yang tadinya ustaz jadi mantan, ya, mantan ustaz. Naudzubillah ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, baik. Jamaah sekalian, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Itu namanya takdir ya, takdir. Tapi ingat, ketika Allah menetapkan takdir itu, Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim, tidak semau-maunya. Tidak semau yang saya mau enggak. Ya, setiap yang Allah takdirkan baik untuknya, itu Allah Maha tahu ini layak dapat seperti itu. Ada orang naudzubillah tiba-tiba akhir hidupnya menjadi tidak baik. Itu juga Allah Maha tahu ini orang cocoknya begitu. Jamaah sekalian, kenapa ada orang seperti itu? Kenapa ada orang yang tadinya luar biasa tiba-tiba jadi mantan? Dan Allah yang melakukan itu. Kenapa? Allah yang berbuat itu kepadanya. Itu ada sebab, Pak. Ada sebab-sebab yang kadang kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Baik, jamaah sekalian. Pernah mungkin dengar hadis? Kata Nabi, wa inna rajulah, sesungguhnya ada orang la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan penduduk surga. Masya Allah, amalan penduduk surga dia lakukan. Ya, Masya Allah, solat, puasa, ini pokoknya sepanjang hari amalan surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', hingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta, sedikit lagi masuk surga. Sudah dekat surga kepadanya, sedikit lagi masuk surga. Ternyata apa?
fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata takdir Allah berbicara. Ternyata di akhir hidupnya, ketika surga sudah dekat, sedikit lagi tiba-tiba di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Na'udzubillah. Fayadkhuluha, dia pun masuk dalam neraka. Seperti yang kita sebutkan tadi. Tadinya ini tiba-tiba akhir hidupnya la ilaha illallah. Ya. Itu ada yang begitu banyak, Pak. Banyak. Bukan hanya sekarang, di masa Nabi sudah ada, Pak. Di masa Nabi. Dulu di masa Nabi dulu ada orang beragama Nasoro. Agamanya Nasoro. Masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, luar biasa Islamnya. Luar biasa. Saking luar biasa Islamnya, Pak. Itu sampai dia menguasai Al-Quran. Dia kuasai Al-Quran. Saking dikuasai Al-Quran, ditunjuk oleh Nabi menjadi penulis wahyu. Dipercaya oleh Nabi menjadi penulis wahyu. Luar biasa. Kita kalau sudah melihat orang begitu, amam nih. Luar biasa. Ternyata la ilaha illallah. Berbicara takdir Allah berbicara lain. Ternyata jamaah sekalian, di akhir hayatnya dia murtad. Dia kembali kepada agamanya. Bukan sekedar murtad, tapi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Muhammad itu tidak tahu apa-apa kecuali yang saya tulis untuknya. Kalau saya tidak tuliskan itu tidak tahu itu. Coba. Kemudian orang itu mati, dimatikan oleh Allah. Orang itu tidak lama mati, dia dikubur. Ketika dikubur, bumi tidak mau menerima jasadnya. Jadi setiap dia dikubur, itu bumi memuntahkan dia keluar. Dikeluarkan oleh bumi. Tidak mau dia terima itu jasa. Ngeri. Pertanyaannya sekarang, kenapa ada orang begitu? Kenapa ada orang tadinya itu Masya Allah, luar biasa. Kok tiba-tiba jadi Insya Allah? Ya, tadi Masya Allah jadi Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah artinya bisa jadi, bisa tidak. Ya. Kenapa bisa? Jamaah sekalian. Salah satu sebab, banyak faktor. Salah satu sebab. Kenapa Allah rubah dia? Karena faktor niat. Niatnya orang yang tidak baik ketika beramal. Hati-hati, makanya perlu menjaga niat ikhlas. Kenapa ada orang tadinya luar biasa ibadahnya, kok tiba-tiba berhenti ibadah? Siapa yang hentikan? Allah yang hentikan. Kenapa? Kau tidak cocok ibadah terus. Kenapa? Seketika kau ibadah, sangat memahami kamu riya. Dan itu kan kita tidak tahu, Pak. Persoalan niat itu kan Allah yang tahu. Kita lihat orang itu begitu rajin ibadah, begitu sedekah, begitu khusyuk, ternyata di hatinya riya, mau pamer, mau dibilang-bilang. Itulah salah satu sebab kenapa ada orang dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya, dan itu sebabnya tadi, itu hadis. Kenapa ada orang tinggal sedikit, tiba-tiba Allah rubah keadaannya. Kenapa? Karena ini orang sepanjang hidupnya amalnya itu riya. Dan Allah tidak mau orang-orang yang seperti itu. Allah tidak suka. Tidak suka. Makanya Nabi mengatakan innal khaira la ya'ti illa bil khair. Itu hadis Nabi. Sesungguhnya kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan juga. Jadi kalau sudah baik niatmu, yang datang itu baik juga. Tapi kalau niatmu sudah rusak, sudah. Hasilnya juga rusak. Hasilnya juga tidak baik. Jadi itu salah sebab apa? Kenapa ada orang ditakdirkan jelek? Itu biasanya faktor dia sendiri. Ya Allah tidak zalim, ya. Allah tidak zalim. Ya Allah berikan itu karena dia sendiri memilih jalan hidup itu. Allah sudah terangkan, ini jalan hidup yang baik, lakukan ini, jangan ini. Ikhlas karena Allah, maka amalmu akan konsisten. Kalau kamu tidak ikhlas, maka suatu saat Allah akan hentikan kamu beramal. Begitu Pak ya. Nah,